Halo konjominya, baik lagi bersama aku Mbok Kunyah terus. Puasa sebulan penuh puasa Ramadan. Sudah masuk di bulan Ramadan nih. Ini hari ke-7 ya, gimana yang pada puasa? Masih semangat? Masih dong ya, masih hari ke-7, masih lah. Oke, nah, sebentar. Menyuara terus nih, ininya, hidungnya. Oke, meski aku nggak berpuasa, karena aku Nasrani, tapi aku seneng banget nih sebenarnya dengan Ramadan. Senengnya adalah ketika waktunya Ramadan nih, yang namanya kurma itu berlimpah. Terus banyak takjil-takjil yang enak-enak kayak kolak, terus apa namanya, bubur kacang hijau atau es kacang hijau gitu-gitu deh. Itu banyak banget. Terus sebelumnya masih berkaitan dengan takjil, sebenarnya bukan karena takjilnya atau buka atau puasanya, tapi kan banyak tuh biasanya orang-orang yang bagi-bagi takjil. Masalahnya adalah bagi-bagi takjilnya bukan tengah jalan ya, di tepi jalan, di tepi jalan yang lagi rame. Terus waktunya buka puasa itu kan waktunya orang pulang kantor ya. Jadi yang bikin sebel itu adalah mereka bagi-bagi takjil itu menambah kemacetan lalu lintas. Oke, jadi ya itu sih. Jadi soalnya orang yang lagi cari takjil gitu, orang pengguna jalan lagi cari takjil, terutama yang sepeda motoran tuh, begitu lihat ada orang yang bagi takjil, dia dari jalur kanan nih, motong langsung ke sana gitu. Itu bikin stres, jujur. Tuh kan, aku kayaknya dikutuk sama orang. Itu aja sih yang bikin ini. Tapi aku juga senang karena biasanya bulan puasa itu lebih adem gitu ya. Lebih adem, terus apa namanya, somehow lebih adem sih Kak ininya, suasananya. Gitu. Karena soal takjil, di Indonesia sendiri takjil itu paling beken adalah apa namanya, kolak pisang dan biji salak yang bukan biji salak. Tapi kalau di Jawa biasanya kolak pisang tuh yang paling keren. Terus sama lagi pasti kurma, karena kurma kayaknya makanan wajib ya, dan setelah aku baca-baca memang kayaknya paling sehat tuh kurma teman-teman. Jadi kenapa kayak yang 2 minggu lalu kalau nggak salah aku udah cerita, kurma itu kurma kan dari buah. Nah, dia manis, tapi manisnya manis buah. Tapi kurma yang dikeringkan itu fibernya masih banyak. Jadi dia cukup sehat dimakan karena ketika kita setelah puasa itu kadar gula dalam darah kita rendah gitu ya. Tapi jadi kita butuh yang manis-manis, tapi manis-manisnya juga nggak boleh terlalu banyak dan juga mesti hati-hati kalau terlalu banyak manis, jadinya insulinnya kerja terlalu berat dan akibatnya gula darah kita naik gitu ya. Jadi paling aman sebenarnya kurma karena ada manisnya tapi ada fibernya, atau buah-buahan segar ada fibernya gitu. Jadi kalau makan kayaknya kolak itu kayaknya juga bahaya karena kolak itu manisnya kan dari gula dan fibernya pun sedikit karena fibernya biasanya kalau kolak kan kolak pisang sama ubi gitu ya, mungkin fibernya kurang banyak. Itu yang disarankan adalah buah segar atau kurma. So sangat wajar kalau kurma paling laku nih kalau waktu Ramadan. Tapi aku jadi penasaran kalau di negara lain itu apa sih? Nah, aku udah cari-cari, yang paling banyak memang kurma atau nasi biryani gitu ya, atau samosa itu cukup beken di beberapa negara. Cuman kalau yang udah beken gitu, ngapain ini ya, kita mesti cari yang agak-agak yang apa ya, yang menambah ilmu lah buat kita, oke? Akhirnya aku temukan 10 makanan yang cukup menarik untuk kita bahas, yaitu makanan berbuka puasa yang apa namanya, yang cukup beken di negaranya. Oke, kita mulai ya. Oke, makanan yang pertama ini dari India, teman-teman.
Ini adalah Hyderabadi Halem. Semoga nggak salah ngomong. Nah, di India itu ada lebih dari 130 juta umat muslim di sana. Dan terutama terpusatnya itu ada di kota yang namanya Hyderabadi ini tadi. Nah, dari kota inilah muncul makanan atau menu tradisional untuk berbuka puasa atau yang disebut dengan iftar kalau bahasa Inggrisnya ya. Kalau kita namanya takjil gitu ya. Somehow kenapa namanya takjil? Itu nantilah ya. Aku juga nggak tahu. Oke, nah namanya adalah halem. Apa itu halem? Halem itu adalah bubur gandum dengan rasa tidak manis, tidak asin, tapi pedas. Wow, makanan pedas. Saya jadi langsung tertarik untuk makan. Bubur gandum ini kemudian dicampur dengan daging domba. Gimana rasanya ya? Aku juga langsung kepingin nih. Nah, buat kalian yang tertarik nih untuk nyoba atau penasaran rasanya gimana, dan kalian berada di kawasan sekitar Semarang, oke, atau mungkin Jawa Tengah, bisa nih kapan-kapan waktu bulan Ramadan ya saat-saat ini ya, mungkin weekend bisa mampir ke masjid, namanya Masjid Pekojan di Jalan Petolongan, Semarang. Kenapa? Karena masjid ini sudah ratusan tahun selalu menyediakan si halem ini sebagai makanan buka puasa. Oke, jadi menarik nih. Jadi kalau kalian deket-deket sana boleh. Tapi jangan lupa setelah buka puasa sekalian sholat tarawih ya di sana ya. Masa cuma mau takjilnya doang sih. Oke. Next ada roti pide atau pidesi dari Turki. Oke. Di Turki itu mayoritas penduduknya adalah Muslim. Ada 99,8% penduduknya itu beragama Islam. Kalah Indonesia ya ternyata ya. Oke. Terus kalau kita tahu Turki itu makanan yang sangat beken itu sebenarnya adalah kebab. Oke. Tapi jangan salah, untuk makanan berbuka puasa, makanan favorit di Turki untuk berbuka puasa adalah roti pidesi ini. Bentuknya mirip-mirip pizza, mungkin rasanya juga. Jadi dia itu roti panggang yang tipis gitu ya, sama seperti pizza, roti panggang yang tipis, dengan isiannya adalah daging giling, terus ada telur mungkin, lalu ada sayur-sayuran dan saus gitu. Jadi mirip banget sama pizza, bedanya adalah mungkin dalam bentuknya. Kalau pizza biasanya adalah bundar atau lingkaran. Kalau roti pidesi ini bentuknya memanjang dengan sampingnya itu yang mengerucut gitu. Oke, tertarik ya? Menarik juga nih. Next ada jalebi dari Bangladesh. Apa nih? Kayak kerupuk mentah ya tampilannya. Tapi bukan kerupuk mentah. Not even, rasanya bahkan nggak kayak kerupuk. Jalebi ini adalah pretzel kering. Jadi semacam roti kering atau pretzel kering yang selalu tersedia di Bangladesh saat bulan puasa. Gitu ya. Nah, rasanya itu manis. Kenapa manis? Karena dia direndam dengan larutan gula atau dilumuri dengan sirup sebelum disajikan hangat-hangat. Jadi pretzel kering ini tadi kemudian direndam dengan larutan gula atau dilumuri dengan sirup. Jadi rasanya pasti manis, nggak kayak kerupuk. Oke, menarik nih. Next. Nah, ini yang kayak kroket ini namanya adalah falafel dari Lebanon. Nah, falafel ini sebenarnya asalnya dari Mesir, tapi sangat-sangat beken di daerah Timur Tengah, termasuk di Lebanon. Bentar. Bentuknya kayak kroket kentang, tapi sebenarnya rasanya kayaknya nggak kayak kroket kentang sih, karena dia bahannya dari kacang. Jadi kacangnya ditumbuk, lalu dicampur sama bumbu-bumbu, sebelum kemudian dibentuk bola-bola gitu, kemudian digoreng. Jadi rasanya kemungkinan besar nggak kayak kentang sih. Ada yang udah pernah makan falafel? Boleh komen dong rasanya kayak gimana. Oke, kita next. Oke, makanan selanjutnya ini adalah yabra dari Syria.
Yabraa ini sebenarnya adalah beras dan daging-dagingan yang kemudian dibungkus dengan daun, kemudian dimasak dengan cara dikukus atau direbus. Jadi mirip-mirip lemper benernya lah ya. Tapi kalau lemper itu dibungkus dengan daun pisang, yabraa ini dibungkus dengan daun anggur, teman-teman. You know buah anggur dengan daunnya yang begini-begini, nah itu. Dia dibungkus dengan itu. Nah, sebenarnya makanan ini nggak cuma dikenal di Syria, tapi di Syria disebut dengan yabraa. Sementara di tempat lain, di seluruh Timur Tengah, dia juga banyak nih makanan ini, tapi sebutannya beda-beda. Cuman di Syria aja namanya ya adalah yabraa. Menarik ya. Next. Makanan berikutnya ini bikin saya ngeces. Sabar teman-teman, tahan banting. Masih puasa, masih jam 2. Adalah kunefe. Oke, kunefe ini adalah dessert sebenarnya, jadi makanan penutup. Dessert favorit yang sering disediakan waktu Ramadan di daerah Mesir, Turki, dan Timur Tengah. Oke, dia dibuat dengan bakmi kadayif, dengan bakmi kadayif parut. Jadi kalau bahasa Inggrisnya shredded kadayif noodles. Oke, yang direndam dalam larutan gula. Nah, kemudian di dalamnya itu dilapisi dengan keju dan atau krim yang tebal, ada lapisan keju dan krim yang tebal. Sehingga ketika ditarik, molor-molor gitu. Sabar. Masih berapa jam lagi teman-teman? Sounds so yummy tapi ya. Oke, itulah kunefe. Next. Yang berikutnya adalah shakshuka. Shakshuka ini adalah makanan yang berasal dari Yemen dan Tunisia. Arti shakshuka itu dia berasal dari bahasa Arab. Artinya adalah all mixed up atau semua dicampur. Jadi shakshuka ini disajikan di skillet. Skillet itu adalah semacam wajan, tapi yang bawahnya itu besi tebal, gitu ya. Nah, dia itu berisikan bermacam-macam sayuran warna-warni yang kemudian dihiasi dengan poached egg atau telur ini ya, telur yang dimasak dengan air itu ya, itu yang dicemplungin gitu. Kayaknya enak juga. Nah, setelah kita bertualang ke Timur Tengah, karena Musli adalah Timur Tengah, ini kita sampai ke daerah Asia Tenggara, yaitu Filipina. Filipina memang mayoritas adalah umat Nasrani, Katolik, tapi bukan berarti penduduk Muslimnya nggak ada dong. Okay? Dan di sana si penduduk Muslimnya ini berbuka puasa dengan yang kita yang dikenal dengan arroz caldo. Oke, arroz caldo ini dalam bahasa Tagalog artinya adalah nasi hangat. So, seperti penampakannya sebenarnya arroz caldo ini adalah semacam bubur khas dari Filipina, gitu ya. Semangkok bubur hangat yang biasanya itu ditambahi atau dikasih topping berupa telur rebus, terus ikan asin, dan ayam suwir goreng. Mirip bubur Indonesia sih ya. Tapi kebayang sih, sebenarnya maka habis puasa makan yang hangat-hangat pasti sedap banget. Oke, next. Yang selanjutnya ini adalah tabbouleh. Semoga aku nggak salah ucap ya. Dari Levant. Levant itu apa? Levant itu sebenarnya bukan negara. Levant itu semacam daerah di Asia Barat kalau nggak salah. Itu adalah semacam daerah
yang berisikan negara-negara termasuk Lebanon, Syria, Irak, Palestina, Israel, dan juga Jordan yang dibatasi dengan pegunungan Taurus. Taboleh ini adalah semacam salad yang terbuat dari rendaman bulgur. Bulgur itu apa? Kayak gini. Kemudian ada bulgur, ada parsley, ada mint, dan juga ada tomat. Oke, jadi ini ada terkenal sebagai hidangan buka puasa di daerah kawasan Levant juga. Gitu. Yang terakhir ini adalah harira. Harira dari Maroko. Harira ini adalah sup kental, jadi kayak semacam stew gitu ya, stew kental yang berwarna coklat yang terbuat dari lentil, chickpeas, nasi, dan kaldu daging. Oke, dan ini makanan ini sangat terkenal sebagai takjil di daerah Maroko. Jadi teman-teman, itu tadi adalah 10 takjil atau makanan pembuka. Kenapa di Indonesia dinamakan takjil ya? Ada yang tahu dong? Silakan kasih tahu saya di komen. Kenapa namanya takjil? Karena bahasa Inggrisnya adalah iftar. Jadi kemarin waktu aku cari di Google, takjil around the world, itu jawabannya adalah bahasa Indonesia semua. Kemudian apa ya takjil? So, terus aku cari translatean berbuka puasa ternyata adalah iftar. Oke. Jadi itu takjil di seluruh dunia. Saya dapat yang 10. Mungkin Anda ada ini pengetahuan, ada makanan-makanan lain di daerah lain yang yang khas gitu di negara lain yang belum aku sebutkan, bisa komen di bawah ya. Karena agak susah sebenarnya gitu. Pastinya kalian yang tinggal di daerah lain atau pernah tinggal di daerah lain pasti akan lebih tahu ya, dibanding saya yang cuma cari di Google. Seperti itu. Mungkin nggak usah jauh-jauh deh di Thailand, makanannya apa gitu ya. Kayak tadi di Filipina, oh ternyata di Filipina ada bubur itu. Kemudian kalau di Malai seperti apa, di Vietnam mungkin seperti itu, di Australia mungkin. Oke? Jadi begitu teman-teman, itu adalah takjil-takjil di seluruh dunia. Selain kolak pisang yang ada di Indonesia. Oke. Jika Anda suka video ini, please like dan please comment. Kemudian juga share video ini. Kemudian jangan lupa juga untuk subscribe. Subscribe ke channel ini untuk kemudian subscribe dan juga klik tuh bell untuk dapatkan notifikasi ketika video-video selanjutnya akan diupload. Komen juga jika Anda ingin aku review makanan tertentu, makanan yang viral apa, ingin aku ngedu makanan-makanan tertentu, atau juga ingin aku research tentang hal-hal yang berkaitan dengan makanan. Jangan malu-malu untuk komen, oke? In the meantime, semangat terus ya puasanya, masih ada sekitar 23 hari lagi sebelum Lebaran, nggak sabar. Oke, happy terus, semangat terus, dan kunyah terus.